Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Diana Zaini untuk masih mata kuliah alternatif dispute resolution atau hukum alternatif penyelesaian sengketa dengan materi hak ingkar dalam proses pengangkatan arbitrase. Dalam suatu proses beracara di arbitrase itu dikenal apa itu dengan hak ingkar. Apa itu hak ingkar? Adalah hak dari para pihak yang bersengketa untuk menolak salah satu atau lebih dari arbiter yang berdasarkan bukti-bukti yang kuat terdapat alasan-alasan yang meragukan objektivitas dalam memberikan putusannya. Pasal 22 Undang-Undang 399 mengatakan ayat 1, terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter dapat melakukan tugasnya secara netral atau tidak berpihak atau independen dan akan berpihak dalam mengambil keputusannya. Dan tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan bila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan atau finansial, atau hubungan pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasa si pemberi kuasa dari pihak yang bersengketa dengan salah satu arbiter. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 mengatakan yang pertama, hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh ketua pengadilan negeri yang diajukan kepada PN yang bersangkutan. Ayat 2, hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan. Dan ayat 3, hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan. Nah, sebelum mengangkat arbiter, maka para pihak sudah memperhitungkan adanya kemungkinan yang menjadi alasan untuk menggunakan hak ingkar. Namun apabila arbiter tetap diangkat juga oleh para pihak, maka para pihak dianggap telah sepakat untuk tidak menggunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta yang mereka ketahui ketika mengangkat seorang arbiter tersebut. Namun tidak menutup kemungkinan munculnya fakta-fakta baru yang tidak diketahui sebelumnya sehingga memberikan hak kepada para pihak untuk mempergunakan hak ingkar berdasarkan fakta-fakta tersebut. Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama hanya 14 hari sejak dilakukannya pengangkatan. Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak yang tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia untuk mengundurkan diri, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada ketua PN yang putusannya mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diajukan perlawanan kembali. Ini dijelaskan dalam pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Alasan diajukannya hak ingkar adalah antara lain, misalnya terbukti si arbiter itu mempunyai hubungan kekeluargaan, mempunyai hubungan keuangan atau finansial, mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan sosial. Tadi sudah saya katakan di materi sebelumnya bahwa kalau arbiter itu mempunyai hubungan kekeluargaan, finansial atau hubungan pekerjaan, itu tidak dibenarkan untuk ditunjuk sebagai seorang arbiter dari pihak-pihak yang ingin diselesaikan sengketanya. Ya. Nah, kemudian bagaimana terhadap arbiter yang diangkat oleh para pihak tidak dengan penetapan pengadilan, maka hak ingkar oleh salah satu atau kedua belah pihak hanya dapat diajukan jika alasan-alasan yang potensial menyebabkan tidak objektifnya arbiter tersebut baru diketahui setelah pengangkatan arbiter. Jika alasan tersebut sudah diketahui sebelumnya, maka hak ingkar dapat digunakan lagi karena dianggap para pihak sudah menyampingkan atau waive hak ingkarnya. Kemudian prosedur pengajuan hak ingkar, yang pertama, diajukan hak ingkar tentang kepada siapa hak ingkar itu diajukan bergantung dari beberapa faktor. Yang pertama, hak ingkar terhadap arbiter secara umum. Yang kedua, hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh ketua PN. Yang ketiga, hak ingkar terhadap arbiter tunggal. Dan yang keempat, hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase. Kapan diajukannya hak ingkar? Bisa setelah pengangkatannya dalam hal pengangkatan arbiter tidak lewat penetapan pengadilan, atau setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan dalam hal pengangkatan arbiter tersebut dilakukan lewat suatu penetapan pengadilan. Kapan hak ingkar dapat diajukan? Dalam jangka waktu 14 hari sejak pengangkatannya dalam hal alasan sudah diketahui sebelum penunjukan arbiter oleh pihak lawan. Dan yang kedua, 14 hari sejak diketahuinya alasan penolakan dalam hal alasan tersebut baru diketahui setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan. Bagaimana untuk cara mengajukan hak ingkar? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 dikatakan hak ingkar diajukan dengan cara-cara yang pertama harus diajukan secara tertulis, itu sudah pasti ya, secara tertulis. Kedua, diajukan baik terhadap pihak lawan maupun terhadap pihak arbiter yang bersangkutan. Dan yang ketiga, diajukan harus dengan menyebutkan alasan tuntutan hak ingkar tersebut. Dan yang keempat, jika tuntutan ingkar diterima, maka arbiter yang bersangkutan kemudian mengundurkan diri dan akan diganti dengan arbiter yang baru.
Jika tuntutan ingkar tidak disetujui oleh pihak lain, dalam hal ini berlaku ketentuan arbiter yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan akan diganti oleh arbiter lain. Dan kedua, apabila arbiter tersebut tidak mengundurkan diri, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatannya kepada ketua pengadilan negeri setempat, di mana putusan ketua pengadilan negeri tersebut bersifat final dan mengikat tanpa upaya perlawanan lagi. Yang ketiga, dalam hal putusan ketua PN menerima tuntutan ingkar tersebut, maka seorang arbiter pengganti harus ditunjuk menurut cara-cara yang berlaku terhadap arbiter yang digantikannya. Keempat, dalam hal putusan ketua pengadilan negeri tersebut menolak tuntutan ingkar, arbiter tersebut tetap harus melanjutkan tugas-tugasnya sebagai seorang arbiter. Nah, itu untuk materi mengenai hak ingkar dalam pengangkatan arbiter. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.